Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut bagi kita, khususnya bagi seorang ibu, untuk belajar menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya sendiri. Seorang ibu mampu menjadi contoh terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu mendidik anaknya dengan baik, mampu mencetak generasi terbaik sebagai generasi penerus, sehingga mereka menjadi anak-anak yang manfaat untuk agama mereka. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ibu melalui nalurinya yang begitu dalam mampu melihat harapan hidup yang terbaik bagi anaknya. Seorang ibu mampu menyelami kejiwaan seorang anak yang kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh ibu, tidak dimiliki oleh ayah. Nah, kelebihan ini, keistimewaan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan agar seorang ibu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, mampu mengawal pendidikan anaknya dengan baik. Bagaimana perkembangan anaknya, seorang ibu wajib mengenalnya, wajib mengetahuinya. Ketika anaknya masih kecil, anak tersebut bermain dengan siapa, memilih teman yang bagaimana, itu tugas seorang ibu, sehingga ibu mampu mengarahkan anaknya, sehingga anaknya tumbuh kembang dengan tumbuh kembang yang islami, yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa harta dan anak-anak kalian, baik anak-anak laki maupun anak perempuan, adalah zinatul hayatid dunya. Mereka adalah perhiasan terbaik ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Anak-anak adalah harta terbaik orang tua, khususnya bagi seorang ibu, sehingga ibu mampu mendidik akhlak anak-anak tersebut dengan akhlak yang baik, menjadi seorang anak yang punya kepribadian yang baik nantinya. Na'udzubillah, bagi seorang ibu yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, buruk di dalam mengarahkan anaknya, sehingga nanti kepribadian yang muncul, na'udzubillah, adalah kepribadian yang buruk bagi seorang anak. Seorang anak yang justru melakukan kerusakan moral di tengah masyarakatnya, seorang anak yang justru memicu menjadi anak yang memberikan contoh yang buruk kepada teman-temannya. Akibat karena tidak ada pendidikan, tidak ada perhatian dari seorang ibu terhadap anaknya. Kita tahu bahwa seorang ibu mengandung anaknya 9 bulan, sangat dekat sekali dia dengan anaknya. Ia tahu bagaimana perasaan anaknya. Seorang ibu tahu bagaimana keadaan psikologi anaknya. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan, sehingga mereka justru seharusnya sibuk dengan pendidikan anak, bukan sibuk dengan bekerja, bukan sibuk justru untuk mencari nafkah, hanya dengan alasan nafkah suaminya kurang barangkali. Rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidak pernah ada rumusnya di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa ketika seorang suami kurang, maka si istri menutup kekurangan suami untuk bekerja. Tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur bagaimana jalan rezeki suaminya. Ketika suaminya keluar rumah, mau ke pasar, mau ke toko, mau untuk mencari sebab-sebab sarana-sarana untuk dapat rezeki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan itu. Dan itu adalah satu boleh dibilang hukum alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan. Ketika Anda sebagai seorang suami bekerja, mau keluar untuk mencari nafkah, mau bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan, sehingga bagi seorang ibu tidak perlu lagi dia mencari rezeki, tidak perlu lagi dia sibuk mencari atau ingin menutup kekurangan suaminya, sehingga tugas penting bagi seorang ibu yang tadinya sebagai madrasah pertama bagi anak, ya,
bisa menjadi terbengkalai, sehingga anak tadi yang diharapkan untuk menjadi anak yang baik ya menjadi harapan kosong bagi seorang ibu. Seorang ibu tentu dia akan semakin lama akan semakin tua. Harapan yang paling ia bisa tujukan adalah kepada anaknya. Nanti ketika anaknya besar, anaknya menjadi anak yang berbakti, anaknya menjadi anak yang kenal kepada orang tuanya. Ketika seorang ibu sudah menjadi semakin tua dan semakin melemah, maka harapan yang ia bisa tujukan adalah satu-satunya kepada anaknya. Anaknya bisa menopang hidupnya dan seterusnya. Harapan-harapan itu tidak akan ada realisasinya manakala seorang ibu tidak mau mendidik anaknya, tidak mau mengikuti perkembangan anaknya. Selama anaknya masih anak-anak, selama anaknya masih remaja, selama anaknya masih belum dewasa, belum mampu mengambil satu pilihan, ibu harus tetap terus mengawal anaknya, menjaga anaknya, mengetahui bagaimana pergaulan anaknya. Ia bergaul dengan siapa, ia memilih teman dengan teman yang bagaimana, ia datang ke tempat-tempat siapa, ia sedang bersama siapa, ia sedang melakukan apa. Ibu khususnya harus menyelidiki betul. Saya katakan menyelidiki untuk mengetahui lebih jauh sampai di mana keberadaan anaknya, sehingga tidak luput dari pantauannya, tidak luput dari pengawasannya. Diharapkan nantinya anak tersebut adalah anak yang menjadi harapan orang tuanya, khususnya bagi ibunya yang sudah susah payah mendidik sekian lama. Tentu akan menjadi qurratu ain, sedap dipandang mata, ya, penyejuk bagi hatinya ketika seorang ibu melihat anaknya tumbuh dewasa, menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan khususnya kepada ibunya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita sebagai orang tua, khususnya bagi seorang ibu, untuk menjaga anaknya agar jangan sampai anak tersebut na'udzubillah nantinya di neraka, masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Perintah, seruan kepada orang-orang beriman secara umum dan khususnya kepada para ibu untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keluarganya, untuk menjaga anaknya, jangan sampai na'udzubillah nanti di akhirat menjadi bahan baku neraka wal'iyadzubillah. Maka orang tua tersebut akan menangis jadi-jadinya, akan menyesal seumur hidupnya tanpa henti, hanya karena dulu di dunianya ia menyia-nyiakan karunia terus besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak. Karena ia tidak mensyukuri Allah, ia tidak menjaga, ia tidak mendidik anaknya dengan baik. Hal ini menjadi perhatian tentunya bagi kita sekalian, di mana di dalam hadisnya pun Rasulullah SAW benar-benar mewasiatkan kepada para orang tua, khususnya ibunya, bahwa kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian sebagai seorang ibu pemimpin bagi anaknya, bagi seorang suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Namun ketika ibu di rumah, si ayah atau suami bekerja di luar, maka ibu adalah leader, pemimpin di rumahnya. Dia akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana perkembangan anaknya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga suaminya ketika suaminya keluar rumah untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan ia pun akan dimintai tanggung jawab yang sedemikian rupa bagaimana ia memerankan di dalam rumah tangganya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang baik. Hal itu tidak luput dari pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya menasihatkan kepada diri saya Al-Fakir dan antum sekalian, mari kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, dapat benar-benar memerankan perannya sebagai al-madrasatul ula, sebagai sekolah, sebagai wahana pendidikan pertama bagi anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang dapat diharapkan nantinya. Amin, Allahumma amin. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang peran seorang ibu sebagai al-madrasatul ula bagi anak-anaknya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.